Halo teman-teman, kembali lagi bersama TBDpedia, partner setia belajarmu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman senantiasa dalam kondisi yang sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Kembali lagi di sesi Bahso, bahas soal uji kompetensi program studi teknologi Bank Darah. Kali ini kita sudah masuk ke episode ke-22 ya teman-teman. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu, kami secara konsisten hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kali ini kita akan membahas sebanyak 3 soal pada area kompetensi keterampilan pelayanan darah dengan subkompetensi pengambilan darah. Seperti biasa, satu soal ini kita alokasikan untuk dikerjakan selama 1 menit, mengingat soal uji kompetensi berjumlah 180 soal yang harus dikerjakan dalam 180 menit. Jadi jangan di skip videonya dan jangan lupa untuk menulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Tapi sebelum kita mulai, yuk tunjukin dukunganmu dengan cara klik like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Siapkan diri teman-teman, yuk kita mulai dari soal yang pertama. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Yuk teman-teman, kita mulai dari pembahasan soal yang pertama. Seorang TPD yang bertugas di bagian aftab akan melakukan penyadapan darah. TPD melakukan desinfeksi pada area vena cubiti menggunakan cairan desinfektan dan setelah cairan tersebut kering,
TPD meraba area yang akan ditusuk untuk memastikan letak vena setelah didesinfeksi. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Ada 5 opsi teman-teman di sini. Opsi A, melanjutkan penyadapan. Opsi B, mengganti sarung tangan. Opsi C, mengulangi tahap desinfeksi. Opsi D, memindah area penusukan. Dan opsi E, meminta pendonor untuk cuci lengan. Aturan untuk penusukan vena dan pengambilan darah ini tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2015, tepatnya di halaman 74. Desinfeksi merupakan salah satu tahapan persiapan area penusukan sebelum proses pengambilan darah, dan tahap ini merupakan tahap kritis pada pengambilan darah. Mengingat saat akan dilakukan pengambilan darah ini, mungkin sekali ya area lengan atau area vena cubiti dari pendonor ini ada banyak kontaminan. Oleh karena itu, untuk menjaga mutu produk darah yang akan dihasilkan dari kontaminasi, cara desinfeksi dan juga tahapan desinfeksi kita ini harus tepat ya teman-teman. Di sini TPD setelah melakukan desinfeksi dan cairan desinfeksi tersebut sudah kering, TPD mengulang perabaan area yang ditusuk. Sedangkan pada PMK, area tidak diraba ulang atau disentuh tanpa sarung tangan steril baru. Di sini dari soal kita bisa asumsikan kalau TPD melakukan penyentuhan tanpa mengganti sarung tangan dengan sarung tangan steril yang baru. Jadi kita harus menjawab soal nomor 1 ini dengan opsi C ya teman-teman, yaitu mengulangi tahap desinfeksi. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang TPD sedang melakukan penyadapan darah. Aliran darah dari pendonor tidak lancar dan pendonor tampak kurang nyaman saat proses penyadapan darah sedang berlangsung. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? A. Melanjutkan penyadapan. B. Menghentikan pengambilan darah. C. Menusuk ulang jarum pada lengan pendonor. D. Mengganti dengan kantong baru. Dan E. Mengubah posisi jarum. Proses penusukan vena ini juga secara jelas tercantum dan diatur pada PMK nomor 91 tahun 2015 di halaman 74. Ada beberapa syarat di sini teman-teman, yaitu menggunakan proses aseptik, kemudian penusukan pada kesempatan pertama, aliran darah tidak terhambat, jarum tidak boleh dicabut dan ditusukkan ulang setelah dimulainya aliran darah. Jadi di sini di tengah-tengah proses pengambilan darah, aliran darah pendonor tidak lancar dan pendonor tampak kurang nyaman. Sebenarnya ya teman-teman, kita diperkenankan untuk sedikit mereposisi jarum jika di tengah-tengah proses penyadapan darah ini aliran darah tidak lancar. Tapi di sini ada poin yang harus kita perhatikan, yaitu pendonor tampak kurang nyaman saat proses penyadapan sedang berlangsung. Oleh karena itu, opsi yang paling memungkinkan untuk soal nomor 2 ini adalah B, menghentikan pengambilan darah ya teman-teman. Kenyamanan pendonor pada saat proses pengambilan darah ini juga harus kita perhatikan teman-teman. Jadi kita tidak boleh ya untuk melakukan penusukan kedua atau merubah posisi jarum tanpa kita meminta persetujuan pendonor terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga atau soal yang terakhir. Seorang TPD telah selesai melakukan penyadapan darah dari pendonor. TPD melakukan pelabelan pada kantong darah, tabung, dan juga dokumen pendukung lain. Kemudian masih tersisa beberapa lembar label atas nama pendonor tersebut yang tidak digunakan. Apa yang harus dilakukan TPD pada kasus tersebut? Ada 5 opsi, dari membiarkan label sampai menyimpan sisa label. Untuk pelabelan, ini termasuk dalam poin pemeriksaan pasca donasi yang juga sudah tercantum pada PMK 91 tahun 2015, tepatnya di halaman 75. Label yang tidak digunakan dirobek dan dibuang di sisi tempat tidur donor. Jadi kalau soal nomor 3 ini jawaban yang paling tepat adalah D ya teman-teman, yaitu merobek dan juga membuang sisa label. Kenapa sih harus dirobek dan harus dibuang? Label ini juga merupakan salah satu tahapan
yang kritis pada proses pengambilan darah. Jadi kita tidak boleh ya teman-teman melakukan kesalahan pada tahap pelabelan. Oleh karena itu, untuk meminimalisir kesalahan saat proses pelabelan, label yang sudah dicetak tapi tidak digunakan ini harus segera dirobek dan dibuang di tempat sampah yang sudah disediakan. Tujuannya adalah untuk menghindari kesalahan pelabelan pada proses penyadapan darah selanjutnya. Gimana teman-teman? Sudah tercerahkan ya dengan pembahasan soal kita kali ini? Sampai jumpa lagi di episode-episode Bakso selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. See you very soon teman-teman.